Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Qori'ah disawer saat melantunkan ayat suci Al-Quran di atas panggung. Bocah 3 tahun diculik saudara sendiri. Musim permainan lato-lato berkah tersendiri bagi pedagang mainan. Seorang Qori'ah internasional yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran dalam sebuah acara di Kampung Erih, Desa Cibingin, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, disawer oleh 2 orang laki-laki. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Kejadian tersebut diketahui terjadi saat memperingati Maulid Nabi Muhammad. Tidak hanya menghamburkan uang dari atas kepala, salah seorang warga bahkan menyelipkan ke dalam kerudung sang Qori'ah saat sedang membacakan ayat suci Al-Quran di atas panggung. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Pandeglang mengatakan adanya pemberian uang seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih baik. Ini adalah Al-Quran sedang dibaca. Sebaiknya Quran sedang dibaca itu kita dengarkan. Caranya pemberiannya itu supaya lebih baik. Ustazah Nadia Hawashi mengatakan peristiwa tersebut terjadi di acara Maulid Nabi Muhammad pada bulan Oktober 2022 lalu. Qori'ah berusia 22 tahun ini menyebut yang melakukan aksi sawer uang saat itu adalah panitia dari acara Maulid Nabi Muhammad yang mengundangnya. Meski merasa kesal dan direndahkan atas peristiwa tersebut, namun Ustazah Nadia Hawashi mengatakan masalah ini sudah selesai setelah panitia acara meminta maaf kepadanya. Tiba-tiba panitia laki-laki perempuan naik ke atas panggung buat menyawer saya. Mungkin tidak bermaksud untuk melecehkan saya atau bagaimana. Mungkin memang itu tradisi mereka, cuma salah caranya gitu yang kurang sopan. Ustazah Nadia Hawashi mengatakan meski saweran uang kepada Qori dianggap sebagai tradisi di daerah tersebut, namun ia meminta warga untuk tidak melakukan hal itu lagi. Andre Sopian dan Syabudin Natar melaporkan dari Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang. Sepasang kekasih ditemukan tewas di dalam kamar salah satu apartemen yang berada di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan petugas, didapati identitas kedua mayat tersebut berinisial RA 27 tahun dan TP 24 tahun. Keduanya masih berstatus sebagai mahasiswa salah satu universitas swasta ternama di Jakarta Barat. Lurah Ciputat membenarkan penemuan 2 mayat di dalam kamar apartemen. Saat itu Lurah dihubungi pengelola apartemen. Dari manajemen salah satu apartemen yang ada di wilayah Ciputat, ketika saya angkat, disampaikan bahwa ada penemuan mayat gitu. Makanya saya langsung balik ke lokasi. Tapi ketika saya sampai sana sepertinya prosesnya sudah selesai. Menurut informasi yang saya dapatkan itu sepasang gitu. Sementara itu, kedua jenazah sudah diambil oleh pihak keluarga masing-masing dan kini kasus dugaan bunuh diri ini sudah dalam penanganan Polda Metro Jaya. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Kota Tangerang Selatan. Kesedihan dirasakan pasangan suami istri Aryan Syahrudin dan Nirayana, warga Kelurahan Wetan, Kota Cilegon. Salah satu anak mereka, Adrian Syasha Fitri, berusia 3 tahun 7 bulan, dibawa kabur oleh Herdian Syah yang ternyata masih saudara tiri ibu korban. Korban dibawa kabur tanpa sepengetahuan orang tuanya sejak Senin, tanggal 2 Januari 2023 lalu.
Peristiwa bermula saat pelaku secara tiba-tiba datang ke rumah korban. Saat orang tua korban tidak ada di rumah, pelaku kemudian mengajak korban dan kakaknya yang berusia 7 tahun dengan alasan mengajak mereka jalan-jalan ke salah satu pusat perbelanjaan. Setelah maghrib keluarlah anak saya yang pertama sama yang ketiga, ya kan, sama istri. Bertiga itu keluar ke Ramayana, menuju ke Ramayana. Sesampainya di Ramayana mereka tidak menemukan si anak saya yang nomor 2. Yang cewek ini, dan si pelaku tidak ditemukan. Sedangkan polisi masih terus mengejar pelaku penculikan anak gadis berusia 3 tahun tersebut. Polisi sudah mengetahui identitas pelaku penculikan, yakni HH, paman tiri korban. Pelaku juga selalu berpindah-pindah tempat sehingga menjadi kendala tersendiri bagi petugas di lapangan. Polisi tetap berharap agar pelaku bisa menyerahkan diri dan kembali menyerahkan korban kepada orang tuanya. Dalam konteks ini, Pak Kapolda Banten telah dilaporkan dan langsung memerintahkan Bapak Kapolres untuk bisa memimpin unit. Dan sejak beberapa hari ini Kapolres berada di lapangan, dipastikan bahwa pelaku tidak berada di wilayah Banten, sehingga Kapolres memimpin tim keluar kota dari Banten. Dan untuk itu menjadi challenge bagi penyidik dan Bapak Kapolres adalah untuk menemukan, mengidentifikasi di mana titik dari mobilitas pelaku ini. Sampai saat ini belum diketahui motif pelaku membawa kabur korban. Polisi tetap berharap agar pelaku bisa menyerahkan diri dan kembali menyerahkan korban kepada orang tuanya. Riko Alfredo dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Cilegon dan Kota Serang. Seorang warga di Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak mengamuk dan memukuli warga yang ada di Jalan Raya Pasar Malingping. Bukan hanya itu, pelaku berinisial SE yang kesehariannya merupakan aparatur sipil negara, guru di Kemenak Lebak, juga mengancam warga menggunakan senjata api. Saat itu, mobil yang dikendarai SE melaju dari arah Malingping menuju Bayah. Tiba-tiba di Pasar Malingping, SE terjebak antrian kendaraan karena jalan sedang dalam proses pengecoran. Lama menunggu antrian, SE mendahului kendaraan lain, namun mobilnya malah masuk ke ruas jalan yang belum dicor. Warga yang berada di sekitar mencoba membantu dengan mengangkat mobil tersebut. Bukannya berterima kasih, SE malah mengancam dan memukuli warga yang menolongnya. Warga yang tidak terima beramai-ramai mengeroyok SE. Beruntung SE dapat diselamatkan polisi dari amukan massa. Selain menangkap pelaku, polisi juga sudah menyita airsoft gun sebagai barang bukti. Dia karena terasa terdesak, karena yang bersangkutan lagi membawa soft gun, dia untuk melerai atau untuk memberikan ancaman ketakutan kepada masyarakat, dia mengeluarkan soft gun tersebut. Atas perbuatannya, SE akan dijerat dengan pasal 335 KUH Pidana dan Undang-Undang Darurat dengan ancaman 20 tahun. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.